Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat spool ya teman-teman. Spool diameter 125,5 mm ya, atau 5 inci. Nah, ini untuk malnya ini saya buat sendiri dari pipa ya. Nah, untuk pipanya saya pasangi triplek seperti ini untuk posisi lubangnya di bagian tengah-tengah teman-teman ya. Agar putarannya itu bagus, lalu saya lapisi bagian luarnya mika aluminium. Nah, ini sudah saya ganjel juga menggunakan mika ya. Nah, ini untuk apa? Untuk diameternya nanti sama ya, 125 beserta mikanya ini atau pengganjelnya. Nah, ini akan kita ukur dulu. Oke, kita buktikan apakah ini 125,5 ya, kurang lebih lah ya teman-teman. Oke, coba kita ukur. Nah, oke, di sini tertera 125,5. Nah, jadi nanti untuk diameter spoolnya 125,5 atau 125,3 juga nggak apa-apa ya. Nah, itu masih aman teman-teman. Oke, ini untuk beserta mikanya ya. Ini pengganjalnya kita sesuaikan saja agar bisa kita lepas nanti. Karena kalau nggak kita ganjel, langsung kita lilit, itu tidak bisa kita lepas ya. Nah, ini kita sesuaikan juga mika pengganjalnya teman-teman. Ini saya gunakan press pan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman bisa menggunakan mika yang lain juga bisa. Asal sesuai dengan ketebalannya ya. Nah, langsung saja akan kita pasang seperti ini ke alat gulung kita. Nah, ini gede banget ya untuk spool seperti ini 5 in. Ini biasa dipakai di speaker PD 1850 ya, dan speaker lain-lainnya juga. Nanti saya akan tunjukkan sampelnya karena saya sudah ada sampel atau spool ori ya, PD. Oke, ini kita rapatkan dulu. Ini harus benar-benar rapat ya karena akan kita gulung. Berhubung ini agak gede untuk malnya, jadi ini harus benar-benar rapat juga teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah lama bergabung ya, terima kasih banyak telah menonton video-video saya. Dan tentunya di sini kita berbagi pengetahuan atau pengalaman teman-teman. Di sini kita saling belajar ya teman-teman. Oke, ini udah mantap putarannya ya. Tinggal akan kita lilit teman-teman. Kita siapkan kawatnya dulu. Di sini kita akan gunakan kawat 0,35 ya. Nah, ini 0,35. Kenapa kita menggunakan 0,35 ya? Karena kalau kita gunakan kawat 0,40, itu tidak semua speaker itu bisa. Ya, tidak semua speaker bisa 0,40. Nah, jadi kita gunakan 0,35. Nah, ini nggak bisa masuk ya untuk di bagian bawahnya. Ini saya ada sisa 0,35 juga ya. Moga aja ini cukup. Tapi saya rasa ini nggak cukup ya. Karena tinggal sedikit. Nah, ini akan coba saya lilit dulu teman-teman. Saya akan cari tahu dulu. Oke, lanjut. Tinggal akan kita setting kalkulatornya. Di sini kalkulator kita setting. Oke, setelah kita setting, kita akan coba putar. Nah, ini angkanya akan naik ya. Jika satu putaran, angkanya akan naik satu dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu berapa lilit nanti ya yang kita lilit ini teman-teman. Jumlahnya ya. Oke, untuk lem kita gunakan lem spool. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk lemnya bagian dalamnya. Tapi yang di wadah tadi udah mulai kering ya. Oke, tinggal kita nolkan di kalkulator lalu akan kita lilit ya. Nah, oke, ini sudah saya coba tadi dan berhubung tidak cukup, lalu kita akan gunakan kawat yang rollnya ini agak gede ya. Kita taruh di bawah meja. Dan untuk mikanya atau aluminiumnya ini sudah saya buatkan juga. Nah, seperti ini sudah saya amplas luar dalam ya, kita amplas. Untuk tinggi kokernya atau aluminiumnya ini 7 cm teman-teman, atau 70 mili ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita lilit ya. Untuk kawatnya kita kupas dulu karena nanti untuk memanasi spoolnya itu kita gunakan power supply ya. Kita gunakan power supply agar cepat kering untuk bagian lemnya.
kita supply sekitar 12 volt bisa, 15 volt juga bisa. Kita sesuaikan saja. Nah, tinggal kita lilit, kita luruskan teman-teman. Oke, kita luruskan lilitannya, lalu kita lilit sampai lebar lilitannya itu sekitar 26 ya. Nah, saya ada sampel tadi, nanti kita tunjukkan. Itu spool ori, lebar lilitan 26 ya teman-teman. Oke, ini masih 23 lebar lilitannya. Bentar, kita kunci dulu. Kita samakan dengan sampelnya. Nah, ini spool ori yang udah rusak ya. 26 ya. Sekitar 26 lebar lilitannya. Oke, 26 teman-teman. Oke, kita samakan saja. Oke. Ini kita lilit sedikit lagi. Nah, ini sekitar 26 ya. Kita lebihkan 1 lilitan nggak apa-apa. Karena nanti akan kita kurangi lilitannya teman-teman ya. Karena saat selesai kita gulung, itu nanti kita rapikan. Kita kurangi sekitar 4 lilit atau 5 lilit lah ya. Nah, oke. Di sini 27 ya, nggak apa-apa, aman. Oke, setelah seperti ini tinggal kita rapikan, kita rapatkan kembali jika ada yang renggang. Nah, ini kita rapatkan dan langsung saja akan kita olesi lem untuk bagian kokernya. Nah, kokernya seperti ini. Nah, ini kokernya saya gunakan aluminium ya, berukuran 0,25. Nah, sebenarnya ini agak tebal ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aluminium 0,20 ya, teman-teman. Nah, di sini saya adanya 0,25, jadi kita pakai saja ya. Oke, untuk lemnya sudah kita tuang, tinggal kita oleskan seperti ini. Bagian dalamnya saja dulu ya. Nah, tinggal kita ratakan bagian dalam lemnya. Dan setelah rata untuk bagian dalam ya, ini untuk lemnya, tinggal kita pasang teman-teman. Kita beri pengunci di sini menggunakan isolasi ya atau lakban. Langsung saja akan kita pasang, kita tahan kawat ujung kawatnya ya. Kita pasang seperti ini. Perlahan saja ya. Karena untuk spool segede ini itu tidak selamanya mudah teman-teman. Tidak selamanya mudah ya. Karena saya juga berulang kali gagal teman-teman. Berulang kali gagal karena untuk kokernya ini itu tebal. Jadi kalau bengkok dan kita benerin dan sudah tidak bisa benar itu ya otomatis kita buang-buang kawat teman-teman. Otomatis kita kita buat yang baru lagi ya. Nah, jadi benar-benar harus hati-hati ya saat membuat spool. Oke, ini kita ratakan juga untuk bagian lem bagian luar ya. Setelah lem bagian luar rata ya, tinggal kita akan tinggal kita gulung ya, teman-teman. Mohon maaf ya, ini bahasa saya agak kurang kurang dimengerti ya teman-teman bahasa saya, karena saya juga masih belajar ya untuk berbahasa baku teman-teman, karena saya tinggal di Sulawesi Selatan ya, dari bahasanya itu beda ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita luruskan dan setelah lurus seperti ini tinggal kita gulung ya. Nah, ini kita ketuk-ketuk dulu yang menonjol ya di sini. Setelah rata tinggal kita lilit sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bawah. Nah, ini alat gulungnya agak miring dikit ya, tapi nggak apa-apa. Oke, perlahan saja. Nah, jadi gulung spool diameter gede ya, itu tidak menjamin mudah ya, tidak menjamin mudah. Nah, kalau menurut saya yang paling mudah itu yang diameter yang diameter 60,5 3N juga agak mudah teman-teman. Sampai diameter 49,5 itu agak mudah menurut saya. Tapi kalau di bawahnya dan di atasnya itu agak sulit ya. Oke, setelah sejajar seperti ini, tinggal kita potong dan kita rapatkan kembali. Nah, setelah seperti ini akan kita lapisi lem di bagian luarnya ya. Nanti, nah
Ini untuk lilitannya rapi ya teman-teman, rapat semua. Mantap. Dan untuk total lilitannya di sini tertera 149. Nah, 149 total lilitan. Dan nanti tentunya akan kita kurangi jadi sekitar 140-an lah ya teman-teman lilitannya. Tinggal kita kupas ujungnya. Nah, ini murni tembaga ya. Saya gunakan kawat Hellenic ya. Oke, kita supply di sini, saya supply menggunakan trapo dan step down ya. Saya supply sekitar 17 volt atau 15 volt. Nah, kita nyalakan. Nah, ini udah mulai agak anget ya teman-teman, tapi saat disuplai seperti ini jangan ditinggal ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu mulai agak anget, lalu kita akan beri lem di sini di atasnya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dan setelah beberapa saat teman-teman, ini sudah saya lepas ya, sudah saya beri lem juga di bagian atasnya dan sudah kering juga. Untuk bagian luar ya, lemnya udah kering juga teman-teman. Bisa persingkat ya, ini tinggal kita lepas untuk bagian sepulnya. Nah, cara lepasnya kita tinggal tarik untuk pengganjalnya ini, kita cari yang agak mudah, oke. Kita tarik perlahan, moga aja ini bisa kebuka ya, karena mikanya saya rasa ini dikit sekali. Nah, oke, kita lepas. Nah, ini mulai agak seret ya, agak seret karena memang pengganjalnya cuman sedikit, dan untuk bagian mika bagian dalam yang hijau ini, warna hijau ini agak seret ya. Ntar perlahan saja, mudah-mudahan bisa kita lepas ya. Nah, berhubung ini mika kokernya agak tebal, jadi mudah ya. Nggak akan penyok ya, kalau kita paksa teman-teman. Oke, perlahan. Oke. Oke, alhamdulillah sudah terbuka teman-teman. Dan untuk bagian dalam ya, lilitannya ini sangat rapi. Mantap. Tapi nanti akan kita beri lem juga ya, kita lapisi lem juga nanti. Nah, ini memang agak seret ya bagian ini. Oke, seperti ini untuk sepulnya teman-teman. Bagian dalam kita lapisi lem lagi nanti ya, agar lebih jos lah ya teman-teman, lebih kuat. Untuk lebar lilitan di sini 26,9. Nanti kita kurangi sekitar 2 lilitan atau 3 ya. Nah, kita rapikan dulu. Ini kita lepas. Oke. Nah, ini sangat kuat ya untuk lemnya. Padahal ini lemnya belum benar-benar kering ya. Tapi nggak apa-apa. Ini udah bisa saya buka teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang udah yang masih belajar, jangan coba-coba ya. Harus nunggu lemnya benar-benar kering. Ya walaupun lama ya, harus benar-benar kering agar tidak terjadi kerusakan ya teman-teman. Oke, ini lilitan bagian dalam. Kita sejajarkan lalu kita keluarkan di celah koker ini. Nah, kita kunci. Setelah kita kunci seperti ini, tinggal kita potong ujungnya ya, ini kepanjangan. Nah, lalu akan kita coba lapisi baju sepul teman-teman. Sebelum kita rapikan, kita masukkan dulu ke alat gulungnya. Ini kebiasaan saya ya teman-teman. Teman-teman kalau mau niru nggak apa-apa. Ini cara mudahnya, saya masukkan kembali seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini teman-teman, ke dalam malnya kembali, ini akan kita rapikan. Kita pasang baju sepul. Nah, ini sudah saya potong. Untuk baju sepulnya, kita gunakan lem sepul kembali. Nah, kenapa menggunakan lem sepul? Padahal baju sepulnya ini ada lemnya setelah kita olesi air. Karena tidak kuat teman-teman. Sudah saya coba, itu tidak kuat ya. Kalau menggunakan lem lakban air ini ya, namanya lakban air yang baju sepulnya. Itu namanya lakban air. Kalau langsung kita pasang tanpa kita lem seperti ini, itu tidak kuat. Nah, setelah kita ratakan menggunakan lem sepul, kita tinggal olesi lakban air ini menggunakan kain ya yang sudah dibasahi teman-teman. Nah, ini air biasa yang sudah saya basahi. Kainnya ya.
Oke, setelah seperti ini tinggal kita rapikan. Nah, kita luruskan. Berhubung lemnya tidak mudah kering, jadi bisa kita rapikan, teman-teman. Bisa kita rapatkan kembali jika agak renggang atau tidak lurus baju sepulnya. Kita bisa rapikan. Oke, kita rapikan. Oke. Perlahan saja, jangan terlalu ditarik, teman-teman. Oke. Nah, ini sudah terpasang ya untuk baju sepulnya. Tinggal kita ratakan semua untuk bagian pinggir-pinggirnya ya, teman-teman. Jadi benar-benar rapat ya. Nah, untuk lem sepul ini sangat kuat ya, teman-teman. Kalau kita lepas, itu langsung kita tarik, itu tidak akan lepas, tapi sobek ya, karena memang kuat ya. Oke, setelah seperti ini akan kita tunggu lemnya kering ya, lem baju sepulnya, lalu akan kita beri lem sepul juga di bagian lilitan kawat bagian dalam ya. Oke, dan ini saya persingkat lagi teman-teman. Ini untuk mempersingkat waktu. Untuk bagian dalam lilitannya ini sudah saya beri lem dan sudah kering juga. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Mantap jiwa ya hasilnya. Ini akan kita ukur diameternya dan nilai OHM-nya. Nah, ini kita ukur, kita arahkan ke kali 1 ohm diapometer, lalu kita kupas sedikit di sini ujungnya. Nah, kita ukur. Di sini tertera, bentar. Ini saya kupas tadi dikit doang ya, jadi kayak gini. Bentar. Oke, ini sekitar mendekati 8 ohm. Ya. Mungkin 7 ohm,9. Ya, ini mendekati 8 ohm, teman-teman. Oke, mantap. Ini sudah selesai. Dan untuk diameternya kita ukur dulu. Oke, nah ini terlalu gede ya. Ntar kita ukur dulu. Nah, jangan sampai ketarik ya. Di sini tertera 125,48 ya. Nah, sedikit lagi 125,5. Nah, ini aman teman-teman. Ini sangat aman. Walaupun diameternya nanti 125,3 itu masih aman ya. Nah, tinggal kita beri lubangnya. Ini saya buat sendiri. Saya suruh las di bengkel, teman-teman. Nah, ini menggunakan tang untuk membuat sirkulasi udara. Kenapa? Untuk sirkulasi udara ini sangat bagus ya. Karena spool tidak gampang panas, jadi walaupun digeber itu tidak gampang panas, teman-teman. Tentunya awet juga, teman-teman, untuk spoolnya. Nah, tinggal kita buat lubang, kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, jadi spoolnya aman walaupun dipakai untuk balap ya. Oke, tapi kita sesuaikan juga teman-teman, walaupun spool balap ya pasti ujung-ujungnya brodol juga kalau memang dipaksa ya. Nah, jadi disesuaikan teman-teman. Oke, mantap. Spoolnya sudah jadi, sudah siap dijual. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dijadikan pelajaran. Semoga teman-teman juga bisa menggulung spool. Oke, mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya.